Halo. Nah, hari ini kita jawab satu pertanyaan yang paling sering muncul di Q&A kami. Bagaimana sih cara merawat luka secara sederhana? Mungkin itu ya. Kita hidup di zaman teknologi canggih, namun masih banyak orang yang merawat luka seperti di zaman dahulu. Nah, di video ini kami akan berikan gambaran sederhana cara modern merawat luka dengan metode yang sangat sederhana. Kita ambil cara sederhananya merawat luka kronik ya. Nah, pertama, setelah dibuka balutannya, kita mencuci luka. Nah, bagaimana cara mencuci luka yang benar? Pertama, yang menjadi dasar, pencucian luka merupakan bagian yang sangat penting dari dasar proses penyembuhan luka yang baik. Nah, jadi luka dapat sembuh dengan baik bila lukanya dalam keadaan bersih. Untuk itu, lakukan pencucian luka dengan baik. Misalnya nih luka kronik, cuci bagian area sekitar luka dan bagian area lukanya. Bisa menggunakan beberapa teknik seperti digosok, diguyur, kemudian direndam. Namun perhatikan saja posisi lukanya, sesuaikan ya. Kemudian cairan yang bisa digunakan, bisa menggunakan cairan NaCl, bisa juga dengan air mineral untuk luka-luka kronik. Dan bisa juga menggunakan sabun luka untuk membersihkan area lukanya supaya menghilangkan dan mengurangi bakteri dan membersihkan sisa-sisa jaringan mati yang menempel pada lukanya. Oke, kita melangkah ke cara yang kedua, mengangkat jaringan mati. Kapan jaringan mati itu harus diangkat? Jika warna hitam atau nekrotik atau kuning atau slop atau masih keras yang menutupi luka, kita mengangkatnya untuk membantu pertumbuhan jaringan baru. Ingat, lakukan sesuai SOP dan kompetensi atau sudah tersertifikasi. Oke, beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengangkat jaringan mati. Yang pertama, ada namanya mechanical debridement, yaitu menggunakan kasar. Yang kedua, bisa menggunakan surgical debridement atau konservatif sharp wound debridement, atau menggunakan gunting jaringan. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan teknik autolysis debridement atau menggunakan topical terapi seperti gel atau krim luka ya untuk melisiskan jaringan matinya yang keras tadi. Selanjutnya kita ke tahap yang ketiga, memilih balutan. Bagaimana memilih balutan yang tepat? Perkembangan perawatan luka yang sangat pesat, penggunaan balutan didasarkan dengan mengukur kemampuan biaya yang ada. Tentunya disesuaikan dengan prinsip dari perawatan luka, yaitu bagaimana kita mempertahankan fisiologi, kelembaban pada lingkungan luka sehingga bisa memacu proses perbaikan jaringan. Pemilihan produk yang tepat harus berdasarkan dengan pertimbangan biaya, kenyamanan, dan keamanan. Misalnya nih, luka kering, pilih balutan yang bisa mempertahankan kelembaban. Luka yang banyak cairan, ya pilih balutan yang dapat menyerap cairan dari luka tersebut. Jadi sesuaikan dengan kelembaban lukanya. Tujuannya untuk menjaga lingkungan luka tetap moist, ideal untuk penyembuhan luka. Oke ya, teknologi medis terus berkembang, tapi kadang solusi terbaik justru datang dari langkah-langkah yang sederhana. Metode sederhana tadi bukan hanya mudah diingat, tetapi juga terbukti efektif. Mari kita ubah cara pandang terhadap perawatan luka dari sekedar tindakan teknis menjadi kepedulian yang nyata.